Dan itu sampai hari ini saya mati istilah saya. Saya akan hormat pada Bu Mega karena Bu Mega boleh lupa orang, tidak lupa janji. Nah, kemudian yang kedua adalah pemberian beasiswa bagi orang miskin untuk sekolah. Jadi pada waktu itu membebaskan biaya sekolah itu tidak semua daerah bisa. Top ya? Top, pada zaman itu masih, itu termasuk inovasi. Inovasi. Kalau sekarang biasa, Ya. gratis itu udah tanggung jawab negara. Iya, bahkan itu, kalau bayar kurang ajar. Ya, sudah program standar itu. Standar. Standarnya di situ. Di zaman itu inovasi. Ya. Meja makan. Selama ini ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya ingin ngobrol nih dengan guru, senior, dan teman saya yang mengasuh acara meja makan ini. Ini bukan karena bintang tamunya nggak ada, tapi mungkin asik aja kalau kita ngobrol dengan beliau karena ilmunya banyak. Kris Budiharjo. Selamat sore. Tum biasanya kan nanya-nanya, sekarang ditanya-tanya nih. Iya. Sampean itu salah satu yang punya ilmu rawa rontek di dunia politik. Gak ono mati nih. Yang ingin saya tanyakan, itu formulanya apa toh? Untuk bisa bertahan di dunia politik. Sampai masuk Jakarta, masuk dunia politik kapan? Ya sebenarnya saya masuk ke politik itu ya masuk aja. Tapi dibilang politisi, saya juga bukan politisi. Bukan politisi. Tapi aktivis sebenarnya. Aktivis, yang sering kali bersinggungan dengan masalah politik. Sosial ataupun budaya. Tapi oleh orang teman-teman dianggap paham politik. Padahal juga bukan politisi. Bukan. Iya. Masuk Jakarta, dianggap politikus itu kapan? Ya tahun 80-an ya. 80-an ya? Jadi saya ke Jakarta ini kan accident. Karena saya ikuti penataran P4. Penataran P4. Pada zaman itu tahun 80-an tuh penataran P4 top, Bos. Top ya. Tipe A istilahnya. Jadi saya termasuk salah satu yang muda masuk tim penataran P4 BP7. Tahun 81. Siap. Jadi masih termasuk angkatan bagus lah. Calon Manggala. Siapa aja itu P4. ininya? Kalau yang tokoh-tokoh ya karena sepuh-sepuh yang saya ingat itu seperti misalnya Jen Bajeber itu masih hidup. Haji Jen itu usianya udah 80 lebih. Tokoh ahli hukum pidana dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian HM Manaf, Sah Manaf. Itu udah almarhum politikus top. P3 tokoh NU. Kemudian ada juga I Nyoman Muno dari perbankan. Kemudian ada juga misalnya dari perbankan juga Robi Johan. Udah senior udah nggak ada semua. Nggak ada ya. Karena dulu sampean paling muda. Paling muda itu udah sepuh-sepuh. Bahkan udah ada yang purnawirawan. Itu Mayor Jenderal Broto Sewoyo. Itu ketua angkatan saya itu. Udah purnawirawan di tahun 81, bayangin. Top. Jadi saya tua sebelum waktunya. Sehingga begitu saya ke Jakarta ikut P4 dari Mas Isman, ditugaskan oleh Mas Isman pada waktu itu almarhum. Nah, saya kemudian tinggal di rumah Mas Isman. Bukan Hayono Isman ya? Bukan, Hayono Isman pada waktu itu masih kuliah di London. Di bapaknya Inggris. ya? Bapaknya anak-anaknya nggak ada. Kosong tuh rumah, jadi saya tempatin di setahun. Gagah ya toh? Gagah. Dari Solo? Ciditiro. Dari Solo? Tempatin rumahnya Mas Isman di Jalan Ciditiro ya. Dan anak-anaknya semua di luar waktu itu kecuali Ananda Ismail almarhum itu masih sekolah di Solo dan di Malang. Lainnya Hayano, Hayani itu masih di luar negeri semua. Masih kontak sampai sekarang? Mas Hayono kadang-kadang. Ananda sebenarnya paling dekat Ananda. Ananda Isman karena beliau sudah almarhum kena COVID kemarin, nah itu putus. Tapi istrinya masih hubungan. Artinya kekerabatan masih lah.
Gitu. Ya, keren ya, keren lah. Tahun 81 ya kan. 81, kemudian saya bikin Front Nasional, semacam itu, Ikatan Keluarga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan alumni BP7. Nah, itulah saya kenal dengan Bakin karena saya dipanggil Bakin. Mau bikin apaan nih katanya? Wah, zaman dulu ya. Zaman dulu Tapi ya. hanya karena BP7 dan P4 dan saya tahu dari Kosgoro yang otomatis adalah ditandatangani DPP Golkar. Waduh. Oleh Pak Amir Martono, saya juga baru tahu bahwa karena saya mewakili Kosgoro, ternyata yang tanda tangan tuh Amir Murtono. Pak Amir Surat Murtono, pengantarnya tuh. Golkar ya. Ngeri kan? Top, ngeri. Itu hanya 15 yang Zaman mewakili dulu. DPP Golkar hanya 15 orang. 15 orang. Nah, dari sekian 100 sekian Partai pemenang, partai penguasa lah. penguasa. Golkar waktu itu penguasa, bukan Iya, pemenang lagi, iya, penguasa. iya. Tapi PD-nya ada juga, P3-nya ada juga. Oh, iya, Seperti Jen Bajeber, Iya. HM Daniel Tanjung, tokoh-tokoh top lah di zamannya. Iya, iya. Syah Manap misalnya. Syah Manap. Mungkin sudah almarhum sekarang. Iya. Tapi yang saya diingat tinggal Jen Bajeber kayaknya masih. Itu usianya udah 80 lebih lah. Mungkin Siap. 90-an sekarang. Siap, siap. Dari Solo ya? Saya dari Solo waktu itu. Solo. Luar biasa kan orang-orang Solo. Korea. Kalau Korea. Papua Pacul orang-orang Korea. Dari Pacul ya. Waton. Waton ya. Terus dulu itu pernah pegang HKSN. Ya, saya ini aktivis sosial. Aktivis sosial. Jadi bantu-bantulah. Iya. HKSN, kemudian di reformasi HKSN tidak ada lagi. Iya. Karena kepentingan sosial dibubarkan. Iya. Tahun 2006 saya diberi kesempatan Tuhan Iya. bersama-sama dengan teman-teman membangun kembali Iya. HKSN tahun 2006. 2006. Nah, mengembalikan marwah HKSN menjadi bagian daripada bangsa ini Ya. untuk mengingat kegotong royongan, kesetiakawanan, nilai-nilai kesetiakawanan yang dibangun tahun 48 di Jalan Pak Sudirman, gerilya dan sebagainya, kebersamaan antara rakyat dengan TNI, kebersamaan rakyat dengan pemerintah, itulah HKSN harus hidup kembali. Ya. Nah itu saya masuk dalam tim tahun 2006 sampai 2020. 2020. Luar biasa. 14 tahun saya di HKSN. Luar biasa. Tapi sosial itu, murni sosial. Melewati berapa presiden? Wah ya lumayan lah dari, kalau waktu itu enggak dari Pak SBY aja kan. Iya. Kalau HKSN sebelumnya dari Pak Harto, Pak saya Harto, cuma pengikut saja. Iya. Tapi hidup kembali di reformasi itu tahun 2006. Jadi zaman Pak SBY. Oh, jangan Pak SBY. SBY. Mantap, mantap. Sebagai pengarah nasional, jadi Weh. tokoh nasional, Weh. bidang kesetiakawanan sosial. Jadi Pak Kris ini kalau bicara di media kadang-kadang kenceng. Iya, iya. Karena itu aktivisnya. Aktivis sosial juga. Jadi tidak semata-mata politik. Iya. Kalau politik praktis saya masuk baru tahun 2005. Accident juga. Di partai PDI Perjuangan. Iya. Ternyata Jadi Pak gini. Kris ini punya KTA PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya. Aduh. Dulu KTA apa? lama, KTA lama. KTA lama. Dulu Yang apa? baru. Dulu apa di Jadi PDI? begini, tahun 2004 itu waktu saya di Taiwan, Taiwan. PDI kalah. Saya terkejut, begitu diumumkan kalah, maka kemudian saya membentuk gerakan relawan pendukung Megawati. Jadi relawan sudah saya buat tahun 2004. 2004. Nah, gerakan relawan, cuma karena nama relawan itu tidak asik, Iya. R-nya diganti rakyat. Gerakan Rakyat pendukung Megawati. Itu gerakan relawan pertama mungkin ya, sebelum ada Repdem dan sebagainya. Relawan politik ya? Relawan politik. Iya. Tahun 2003, 2004 ya kalau nggak salah itu. Iya. Sehingga saya membangun itu seluruh Indonesia saya bikin. Dan saya biayai sendiri dengan teman-teman karena kita tidak mau kita terkejut saja kekalahan PDI Perjuangan itu memprihatinkan buat kita. Ada apa nih sebenarnya? Ya. Kemudian di sana saya melihat bahwa banyak orang yang nggak tahu bahwa kepemimpinan Megawati itu bagus sekali sebenarnya, cuma Bu Mega itu berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Di mana pada waktu Bu Mega memegang tampuk presiden, tidak ada kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Terjadi krisis kepercayaan. Sialnya di sini. Ya, waktu itu tadi ada sebuah kebijakan yang tidak dipahami oleh orang, yaitu Inpres nomor 5 atau tahun 60 tahun 2003. Itu menyusun blueprint Indonesia ke depan sebagai fondasi
Jadi dirjen apa mengerjakan apa, bukan hanya menteri apa mengerjakan apa. Sampai dirjen. Sampai dirjen itu detail sekali di sana. Eselon 1 ya. Ya. Bahkan KPK kapan harus dimulai, kemudian ombudsman harus dimulai kapan dan seterusnya ada di dalam. Dan itu detail. Time date-nya ada. Ini yang tidak disosialisasikan dengan baik pada tahun 2003 itu, sehingga saya ingat betul keputusan presiden pertama Bu Mega itu namanya KPK. Komite Pemberantas Kemiskinan. Nah, bukan KPK, Komisi Pemberantas. Komite Pemberantas Kemiskinan. Itu pertama kali sebagai presiden Bu Mega tanda tangan. Luar biasa. Kemudian ya? Presiden Wong Cilik kemudian ya? menunjuk Yusuf Kala sebagai ketua tim. Nah, kemudian ada satu produk yang luar biasa bagus yang kemudian tidak berjalan, namanya kredit layak tanpa agunan. Kredit layak tanpa agunan. Jadi orang itu, pemerintah menempatkan uang di bank, kemudian rakyat meminjam tanpa agunan, jaminannya uang pemerintah ini. Kalau rakyat tidak bisa mengembalikan, ya uang negara ambil. Ya kira-kira kayak gitu. Itu ditaruh di perbankan. Nah, ketua timnya adalah Pak Yusuf Kala. Sayangnya, begitu akan masuk pemilu 2004 itu di stop program itu. Itu tahun 2001. Nah, kemudian oleh Pak SBY kredit tanpa agunan itu diganti menjadi KUR. Nah, itu sekal bayar kredit usaha rakyat itu kredit tanpa itu Megawati. Itu Bu Mega. Megawati. Ini orang banyak nggak tahu kan. Jadi Ibu Mega itu landas membangun sebuah fondasi strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah 2005 ke sana. Itu detail sekali. Per dirjen ngerjain apa sampai tahun berapa semua ada. Itu buku presiden segini itu instruksi presiden. Kalau nggak nomor 5, nomor 60 saya lupa itu. Itulah mengapa kemudian begitu PDIP kalah, wah Ibu Mega harus diamankan. Artinya rakyat harus bergerak mendukung Megawati untuk kembali menjadi presiden. Kira-kira seperti itu. Pemikirannya. Pemikiran dari situ ya. Apalagi pemilihan langsung waktu itu kan. Dengan program-program yang bagus. Yes. Ya. Diyakini akan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Terutama kredit tanpa agunan. Ini belum pernah terjadi selama ini rakyat memiliki akses terhadap perbankan karena tidak punya agunan. Yang di backup oleh negara. Oleh negara lah. Pemerintah yaitu menggantikan agunannya itu dengan dana pemerintah. Ya. Jadi 10% dana pemerintah, 90% dana perbankan. Kenapa? Karena menurut penelitian, pada kata ahli ya. Karena waktu itu Menko-nya Pak Dorjatun Kuncoroyakti. Saya tahu betul itu, saya ingat betul. Dan saya menjadi tim untuk membantu sosialisasi KLTA ini di bawah Deputi Kewilayahan, di bawah Sekretaris Komite Pengentasan Kemiskinan, Profesor Gunawan Sumodiningrat. Nah, itu. Saya masuk di situ sebagai relawan. Relawan sosial untuk mensosialisasikan KLTA ini, tadi tanpa gaji. Terus itu di PDIP waktu itu belum. Setelah Pilpres kalah, ya. Bu Mega, ya itulah hebatnya Bu Mega yang sampai sekarang saya hormati dan selalu saya ingat sampai mati. Bu Mega kalah Bu Megawati, oleh Pak SBY ya. Kalah, panggil kita semua tim di Mega Center, diminta untuk mengajukan keinginan. Jatuhlah ke saya. Saya cuma minta 2 hal. Bu Mega, saya nggak butuh jabatan apapun. Saya ridho mendukung Ibu, walaupun kurang suara. Istilahnya bukan kalah, kurang suara. Oleh karena itu, saya hanya minta dengan hormat agar kiranya Wali Kota Yogyakarta dan Temohon diizinkan orang dari GRPM, dari Gerakan Rakyat Pendukung Megawati yang saya buat. Oke, dari Atmo nih namanya. Dari Atmo. Saya ingat dulu dari Atmo itu Allahu Akbar. Mudah-mudahan sehat beliau. Tulis dicatat lah Mas Daryatmo. Yang saya kagum terhadap Ibu Mega mungkin sudah lupa dan saya yakin Ibu lupa sama saya. Yakin itu. Karena udah lama ya. Pada waktu itu masih kita lupa saya nggak tahu. Tahun 2006. Begitu ada pencalonan wali kota Jogja, saya dihubungin. Dihubungi. Dan saya diminta mengajukan nama. Dan saya ajukan nama. Dan disetujui menjadi calon wali kota. Demikian juga yang Temohon. Cuma meninggal yang Temohon.
Yang Jogja masih. Masih ya? Masih, kemudian tapi ya oleh karena satu lain hal, begitu mau proses kampanye terjadi gempa 2005. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, karena terjadi gempa, akhirnya ditunda pemilu. Begitu mengulang lagi, Amsyong udah nggak ada anggaran untuk ikut kampanye, akhirnya mundurkan diri sebagai calon wali kota Jogja. Tapi apapun terlepas dari itu, saya kagum terhadap Ibu Mega. Bu Mega boleh lupa kepada kita, tapi tidak pernah lupa dengan janjinya karena dicatat. Itu Megawati. Keren ya. Banyak sisi-sisi Bu Mega yang memang sekarang itu banyak tidak diketahui. Banyak tidak diketahui dan timnya pada waktu itu memang kurang ciamik, kurang yahut di dalam mensosialisasikan. Salah satunya aja kredit rakyat tanpa agunan itu misalnya. Itu sayang, mosok saya sebagai orang luar akhirnya ikut mengkampanyekan daripada program kredit layak tanpa agunan yang menjadi program utama presiden pada waktu itu, di mana prioritas program presiden setelah beliau dilantik adalah pengentasan kemiskinan. Dan kepres pertama yang ditandatangani oleh Bu Mega adalah pembentukan komite pengentasan kemiskinan itu. Ini kan lucu gitu loh. Iya. Mungkin ya terlalu hiruk pikuk dengan kemenangan, kekuasaan pada waktu itu ya. Dan waktu itu juga itu PDI menang berapa persen ya? 30%. 30%. Luar biasa besar. Luar biasa ya. Tapi nggak solid. Tapi kurang solid mungkin kurang solid. Karena pertama mungkin ya. Pertama dan rebutan atau pengaruh mungkin di internalnya saya nggak tahu juga. Ya. Tidak mudah memang memegang kepemimpinan nggak itu mudah, ya. Nggak mudah. Dan Bu Mega itu jadi presiden tidak ada staf khusus dari partai. Nah itu juga kelemahan mungkin ya. Di mana tim kepresidenan tuh dari seknek semua. Jadi nggak ada kalau sekarang misalnya ada staf khusus, si A, si B, nggak ada. Kalaupun ada penasihat-penasihat pribadi seperti Komnas lain dan sebagainya itu sifatnya kan informal. Tapi formalnya yang resmi diumumkan kan nggak ada. Nah itu yang sangat disayangkan. Sehingga istana bersih dari partai. Betul-betul Ibu Mega mengendalikan dibantu stafnya itu ya dari PNS, Sekretariat Negara gitu. Semoga sehat terus ya. Semoga Bu sehat, Ibu sehat, tidak dipengaruhi oleh para brutus-brutus, tidak ada orang yang mempengaruhi jelek lah. Karena bagaimanapun Bu Mega itu baik dan sudah semakin sepuh kan ya, bukan kita mengatakan kurang karena saya sudah lama nggak komunikasi, tapi saya yakin Bu Mega seorang yang sangat rasional sebenarnya. Sebenarnya. Walaupun bahasanya sekarang untuk anak sekarang. Kadang-kadang nggak nyambung. Ya gitu ya. Nggak nyambung. Apalagi yang tidak mengerti kebatinannya partai PDIP. Antara anak dengan ibu. Ibu ya. Iya kan? Itu saja. Jadi bahasanya suka nggak nyambung. Ya berbeda generasi. Iya, bahasa internal kadang-kadang dikemas menjadi bahasa eksternal. Kadang-kadang itu juga yang kadang-kadang nggak tim komunikasinya tidak manpapan. Tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa program. Harusnya pandangan-pandangan Ibu Mega kalau kemudian di bahasa programkan, waktu jamin bagus banget sebenarnya. Lanjut. Ini kalau kita ngomongin itu, abis itu gimana itu? Nah, terus tahun 2006 saya kebetulan dapat kesempatan diajak teman membuat Leadership Award. Jadi Piagam Leadership Award adalah sebuah penghargaan ke leadership kepada bupati kepala daerah, bupati dan atau wali kota di Indonesia. Programnya adalah dalam kerangka mengenali pemimpin bangsa di daerah. Saya dengan Danang Girindrawardana, waktu itu dia punya leadership pact. Nah, kemudian saya diminta untuk menjadi ketua juri, dan saya mengajak cukup banyak tim juri eksternalnya banyak itu. Saya melibatkan dari Kemendagri, Kementerian Sosial, dan Kemenpan. Resminya kerjasama dengan Kemenpan, di mana penghargaan ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu Pak Taufik Effendi. Bersama saya tanda tangannya. Ngeri kan? Ngeri. Saya tanda tangan sebagai ketua juri, di mana kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional di daerah. Tokoh-tokoh bangsa, pemimpin bangsa di daerah, istilahnya begitu. Salah satunya adalah Jokowi.
Itu. Nah, disitulah saya menemukan pemimpin bangsa di daerah yang bernama Joko Widodo. Di situ dari tahun 2006 itulah saya memperhatikan semua gerak dan langkah Joko Widodo. Gitu ceritanya. Sampai akhirnya menjadi teman. Jadi sahabat ketua dulu. Tim sukses Jokowi. Pak Jokowi ya. Jadi sebenarnya tim sukses ini gini. Hampir semua penerima leadership. Ya. Saya akan turun secara gratisan kasarnya gitu. Ya. Membackup teman-teman untuk menjadi gubernur seperti Awang Farouk SK. Kemudian ada Maulana di Babel. Jadi gubernur banyak sekali. Gubernur yang menjadi wali kota menjadi gubernur, bupati menjadi gubernur, penerima leadership. Itu bukan hanya Jokowi, tetapi salah satunya Jokowi lah. Ya. Jokowi tahun 2006 kebetulan saya mengadakan HKSN di Solo. Pertama kali tadi HKSN diputuskan di Solo. Sehingga kita mungkin terbesar dalam era reformasi di mana presiden dihadiri oleh manahan full. Nah, disitulah saya berkomunikasi dengan baik dengan Pak Jokowi. Nah, saya agak kaget pada waktu itu Pak Jokowi pengen presentasi ke Pak SBY. Karena saya penanggung jawab acara, harus lewat saya dong. Ya kan gitu. Saya juga bingung. Hebat kali nih wali kota ini. Iya. Umumnya minta apa? Kayak minta waktu untuk presentasi. Ngeri kan? Percaya dirinya tapar kotak kayak pedagang. Solo. Solo ngeri. Ini juga Wong Solo. Saya waktu itu ngeri kali kawan ini. Nah, itu situlah saya tahu karakter daripada Pak Jokowi dan kemudian saya berinteraksi sejak itu. HKSN itulah saya sering kali berinteraksi dengan Pak Jokowi. Setiap saya ke Solo 3 bulan 4 bulan sekali mampir. Diskusi banyak hal dengan Pak Jokowi, baik dalam aspek pemerintahan, aspek politik, sosial dan sebagainya. Dan saya salah satu program yang menarik pada waktu itu adalah penataan pedagang kaki lima, di mana tahun-tahun itu adalah Indonesia membutuhkan pelayanan publik. Pedagang kaki lima dimarginalkan ataupun tidak terurus dengan baik. Pasar Kliwon itu ya? Oh enggak, waktu Banjarsari. Banjarsari itu kumuh, pedagang kaki lima. 54 kali beliau melakukan negosiasi makan, baru pindah ke pasar Silir. Silir itu adalah tempat mucikari perempuan nakal itu prostitusi. Ya. Itu disulap menjadi sebuah pasar, digunakan oleh Pak Jokowi ke sana. Jadi ada 2 pulau terlampaui. Pertama menghilangkan prostitusi, yang kedua adalah meningkatkan derajat daripada pedagang kaki lima menjadi pedagang pasar. Dan pasar dibangun, disiapkan. Nah itu diarak dengan pesta yang luar biasa lah, itu luar biasa. Waktu pindahnya. Nah itulah kemudian kita expose. Tetapi sebenarnya kemenangan Pak Jokowi di periode kedua bukan karena itu. Orang nggak tahu. Periode kedua wali kota ya? Tapi kemenangannya tapi penghargaan yang saya berikan karena faktor itu. Pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi warga kota itu pelayanan publik. Pelayanan publik itu bukan hanya KTP, bukan hanya KK dan sebagainya. Bikin pasar, bikin jalan, bikin sekolah. Itulah public service yang sebenarnya. Nah, jadi bukan hanya perizinan yang mudah, tidak. Tetapi sarpas daripada masyarakat. Rumah sakit dan sebagainya. Itu termasuk pelayanan publik. Sebenarnya ada 2 program lagi yang baik pada waktu oleh Pak Jokowi adalah pelayanan kesehatan buat orang miskin. PSMA, lupa saya namanya itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian beasiswa bagi orang miskin untuk sekolah. Jadi pada waktu itu membebaskan biaya sekolah itu tidak semua daerah bisa. Top ya? Top. Pada zaman itu itu termasuk inovasi. Kalau sekarang biasa. Gratis itu udah tanggung jawab negara. Bahkan kalau bayar kurang ajar. Program standar itu. Standarnya di situ. Di zaman itu inovasi. Di zaman itu inovasi. Nah, terus berkembang. Ya akhirnya cocok juga nih jadi gubernur Jakarta ini. Saya sebagai orang Jakarta
merasa membutuhkan, karena pelayanan publik di Jakarta pada waktu memprihatinkan, IMB mahalnya bukan main. Kemudian pokoknya susah ketemu susah lah. Yang nama izin paling mahal di dunia mungkin Jakarta mungkin. Sudah lama tidak ada kepastian waktunya dan sebagainya. Kita nggak boleh ngomongin gubernur yang waktu itu ya? Enggak, kita situasi Jakarta waktu itu memang begitu. Situasi Jakarta waktu itu. Ya pada waktu itu begitu, sehingga perlu ada revolusi, kira-kira gitu. Revolusi mental. Nah di situ kita harus ada aktornya. Siapa yang paling cocok? Jokowi. Nah itu tahun 2011, 2010 kita bergerak di masyarakat untuk mensosialisasikan sosok Jokowi itu. Saya membentuk kelompok-kelompok lah. Itu belum muncul proses pencalonan. Dengan belusukannya itu ya? Belum. Nah, tahun 2011 baru Pak Jokowi maju mau jadi, baru aku ya mau ke Jakarta dan sebagainya, baru mulai muncul. Itu proses dengan PDIP juga kan sungguh alot itu? Belum. Padahal pada waktu itu Pak Taufik Kemas menjodohkan bos saya, Adang Ruhyatna. Pak Adang sebagai wakil gubernur dan Pak Fokus sebagai gubernur. Wah. Jadi cocok juga kalau pada waktu itu Pak Adang pun di bos saya cocok karena di partai. Saya masuk partai lagi tahun 2005. Masuk PDIP. Saya diajak karena mungkin saya di GRPM tadi. Saya dapat kehormatan untuk diberi SK oleh Bu Mega sebagai Departemen KKP. Kelautan. Perikanan. Kelautan dan Pulau Pesisir. Jadi saya duduk. Deputi atau? Enggak, departemen. Kalau di partai di PDIP itu bidang, kemudian departemen. Dan jumlah pengurus departemen itu 3-5 orang paling banyak. Itu dibatasi jumlahnya. Memang di kepengurusan PDI Perjuangan itu sangat efisien dan efektif orangnya. Jumlahnya sangat sedikit. Cuma departemen-departemen ada. Nah, di sanalah kemudian maka bos saya ada ketua bidang DPP saya ya ini ya? DPP. Bos saya orang pusat. Saya jelek-jelek DPP fungsionaris DPP PD Perjuangan, Bro. Dan kemudian saya Pak Adang menjadi wakil gubernur. Cocok kan? Cocok. Nah, disitulah saya interaksi dengan Pak Jokowi dimulai dari leadership, AKSN, kemudian komunikasi yang intensif. Nah, oke, kalau memang Pak Jokowi 3 hari sebelum ditetapkan saya ketemu di Solo lagi untuk menanyakan kepastian. Itu H-3 sebelum ditetapkan sebagai calon oleh Bu Mega. Ya sudah, kita didoakan. Terus biar Mas, simpul-simpul aku ya siap, Pak Jokowi juga siap. Saya udah siap, saya siapkan sekian rumah Pak. Untuk simpul-simpul ataupun gerakan daripada rumah-rumah Jokowi. Oke. Nah, sudah akhirnya ya sudah mengalir gitu aja. Nah, dalam perkembangannya ya saya masuk karena udah dari awal saya suka dengan kinerja Pak Jokowi dan sering berinteraksi. Ya nggak ada kesepakatan apa-apa, ya udah bantu gitu aja, dukung gitu aja. Nah, kemudian menjelang setelah terbentuk simpul-simpul, saya kumpulkan beberapa teman-teman, sering ketemu dengan timnya Pak Jokowi, dengan tim saya dan seterusnya, dengan beberapa teman ya, bukan sendiri nih. Ada beberapa orang di Jakarta, ada Klik Wirawan, ada almarhum Nur Cahyo dan sebagainya. Kita kumpul dari kecil, tambah besar, kemudian kumpul di rumah Sarwono beberapa kali pertemuan. Nah, menjelang kampanye diperlukan krek bahasa Pak Jokowi antara tim partai dengan tim kita relawan. Nah, disitulah nama relawan pertama kali dideklarasikan oleh Pak Jokowi. Jadi ada 3 keputusan Pak Jokowi menjelang kampanye itu. Yang pertama adalah membentuk sekretariat bersama relawan Jokowi Basuki. Jadi nama relawan Jokowi, nah itu pertama kali resmi di situ. Saya lupa tanggalnya itu. Relawan Jokowi. Kemudian keputusan yang kedua, pertama bentuk sekber. Yang kedua menunjuk saya sebagai ketua. Yang ketiga memberikan kewenangan penuh untuk mengambil tindakan di mana perlu untuk sekretariat DPP kepada saya. Nah, saya kemudian pidato, saya anulir keputusan Pak Jokowi. Saya tidak mau jadi ketua. Tapi saya menjadi koordinator sekber untuk pelayanan relawan. Beda kan? Karena saya bilang ketua ini ketua relawan nggak mungkin ada ketuanya. Rusak ketua kok. Gitu kira-kira.
Nah, itu. Dipukul-pukul. Lah ketua-ketua banyak kan seneng. Akhirnya siapa mau mengklaim diri sebagai ketua, kita kasih aja. Kamu ketuanya gitu aja. Siapa mau jadi ketua boleh. Saya ketua boleh. Sampean koordinator. Maka bertumbuhlah ketua-ketua relawan yang begitu banyak itu. Kemudian kita masuk ke 2 putaran, kita berkantor di B22 Borobudur. Karena terjadi perpecahan antara Gerindra sama PDI Perjuangan, sehingga kita salah satu kamar yang kosong kita pakai. Lah itulah kemudian relawan menguasai daripada rumah tim kampanye Paret resmi. Nah, itu kita ada di situ akhirnya. Tadinya kita kantornya pindah-pindah, salah satu di Mangkunegaran, di tempatnya Bu Muriati Sutioso. Iya, tempatnya Bu Mur. Memang dulu Solo Connection, Cemara, ya kan. Kira-kira begitulah. Jadi akhirnya berkembang. Relawan Jokowi menjadi seperti sekarang ini. Ini sederhana sebenarnya. Jadi sampean itu berangkat dari Solo ke Jakarta tahun 80-an. Tahun 80-an. Terus mendukung Bu Mega untuk penataran P4 dulu. Untuk penataran P4. Mendukung Bu Mega. Tahun 85 dulu saya menyelenggarakan lomba pidato Piala Presiden. Wah, lomba pidato. Karena waktu itu pidato kan barang haram. Dan Pak Harto kan nggak boleh. Saya ngadakan lomba pidato. Tapi tentang keluarga berencana. Iya, kemasan. Selalu ada kemasan. Saya karena saya nggak punya bendera, saya pakai KNPI. KNPI, kemudian waktu itu Abdullah Putih ketuanya. Kemudian saya gabungkan dengan BKKBN Pak Hayono Suyono. Dan alhamdulillah Pak Hayono Suyono masih komunikasi. Sampai 3-4 tahun yang lalu dia masih ingat saya. Tahun 85 itu. Itu kampanye besar-besaran tentang keluarga berencana yang melibatkan seluruh Indonesia. Saya kemas sedemikian rupa sehingga saya bilang kita harus bisa mencari orator-orator. Bukan hanya Pak Hayono saja yang hebat gitu. Gitu. Kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Belum lama, bukber kemarin seminggu sebelum Lebaran. Masih buka bersama. Ya alhamdulillah Pak Jokowi ini luar biasa. Saya tidak dapat posisi apapun. Dan memang saya tidak pernah meminta apapun di posisi kabinet maupun di komisaris atau apapun. Tetapi setiap makan, saya sering diundang Pak Jokowi untuk makan. Bahkan selama setahun ini, tahun 2002 tahun inilah ya, katakanlah 23, 24, saya hitung-hitung udah 16 kali saya makan sama Pak Jokowi. Lumayan sering ya? Sering, ya bahas soal pilpres lah, bahas soal situasi nasional lah, nggak ada yang dibahas khusus, nggak ada, namanya orang makan, ya kayak meja makan inilah. Semua masalah bisa diselesaikan di meja makan. Sama Pak Jokowi juga gitu. Kalau ngundang urusannya makan, tapi hebat Pak Jokowi itu, informan gratis itu dari relawan. Jadi bukan hanya dari intelijen negara, bukan hanya dari BAIS, bukan dari Intelkam, mata telinganya para relawan dan rakyat ini ngomong Pak Jokowi kan menerima masukan. Dicatat pula sama Pak Jokowi. Itu luar biasa kan sukanya Pak Jokowi kan. Suka dicatat, orang diinget-inget. Jadi itulah kenapa beliau tahu banyak hal. Karena beliau pendengar yang baik. Itu hebatnya Pak Jokowi itu doang. Pendengar yang baik. Dan daya ingatnya. Ingat ya? Waduh. Luar biasa. Kalau salah ya dia ingat. Kalau baiknya dia ingat. Waduh salah aja. Ingat Pak Jokowi itu. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya mungkin hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega gimana? Sampean kan pernah di timnya Bu Mega. Bahkan sampean sempat diberi penghormatan oleh Bu Mega menjadi pengurus DPP, PDIP, bahkan dikasih wilayah bagian. Permintaan 2 wilayah wali kota. Dan itu ditepati juga oleh Bu Mega. Itu luar biasa Bu Mega. Sangat luar biasa. Dan itu sampai hari ini saya mati istilah saya. Saya akan hormat pada Bu Mega karena Bu Mega boleh lupa orang, tidak lupa janji. Siap. Terus sampean kenal Pak Jokowi, diskusi Pak Jokowi dari pertama, dari wali kota sampai sekarang menjelang akhir jabatannya sebagai presiden. Dan diteruskan sama anaknya jadi presiden. Insya Allah. Karena sementara wakil presiden dulu. Wakil presiden. Terus
paling nggak kan sampean tahu tuh kebatinan. Saya kira rasa hormat Pak Jokowi kepada Ibu Mega tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Hanya ada orang-orang yang tadi brutus-brutus atau apapun yang punya kepentingan-kepentingan tertentu yang berupaya untuk memecah belah biasa lah. Dalam kepemimpinan ini seringkali ada kelompok-kelompok atau kelompok oligarki lah, partai politik atau oligasi dimanapun ada, itu mempengaruhi atau menciptakan suasana seolah-olah ada masalah. Tapi sebenarnya menurut pendapat saya secara kebatinan, kalaupun ada masalah, ya hanya masalah kebatinan saja yang akan diselesaikan dengan cara kebatinan. Pada saatnya nanti pasti akan sering ketahui. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi harus mendahulukan kepentingan bangsa daripada keluarga. Itu kan edan pendapat itu. Jokowi nggak pernah berpikir untuk keluarga kok. Kalau berpikir keluarga bikin perusahaan dong. Kan begitu kira-kira. Anaknya suruh jual martabak, jualan pisang dan sebagainya. Artinya dia berbisnis sendiri, berupaya sendiri, dan hidup sendiri. Dan kemudian menjadi wali kota dipilih oleh rakyat, bukan oleh bapaknya dan sebagainya. Artinya ya jangan ojo ngono, ngono ya ngono ojo ngono. Wilayah itu debatable. Ya, wilayah itu debatable. Ojo ngono tapi bahasanya. Wilayah itu debatable. Ya. Menurut saya sih bagi. Semoga Bu Mega dan Pak Jokowi, karena dua orang ini mau tidak mau adalah tokoh bangsa. Tokoh bangsa. Panutan kita semua. Ya. Dan yang pantas kita hormati. Ya. Kita jaga kehormatannya masing-masing. Ya. Jangan diciderai oleh kepentingan-kepentingan apapun, itu maksudnya. Iya. Semoga bisa cair kembali. Ya, cair. Ya, dari Bu Mega, tim sukses Bu Mega, ketua pemenangan Pak Jokowi pertama. Ya. Kemarin juga menjadi Dewan Pengawas Badan Relawan Prabowo. Ya. Chris Budiarjo. Tidak ada matinya. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.